Bab 501, Pahami Kekuatan Sihir, Hadiah Sistem. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik. Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Luo Chen tentu saja tidak tahu bahwa gerakan pemahamannya sendiri tentang kekuatan iblis telah membuat Hei Tan khawatir. Dia sudah tenggelam dalam kekuatan iblis-iblis saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal lain. Qiyuan Mogong layak menjadi teknik yang ditinggalkan oleh Kaisar Perang Tianjiao yang tak tertandingi yang telah menindas Kaisar pertama di zaman kuno. Misterinya jauh melampaui teknik yang pernah dilihat Luo Chen. Apakah itu Pure Yuan Jianjing yang sebelumnya dia kembangkan, metode pikiran streaming, dan banyak teknik lainnya, dibandingkan dengan seni iblis elemen devouring, itu lebih dari 1 bintang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, dibandingkan dengan kekuatan iblis-iblis, latihan yang dia latih sebelumnya bahkan tidak sampah. Sayangnya, teknik devouring iblis ini misterius, tetapi efek sampingnya juga tidak dapat diterima oleh orang biasa. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk bergumam saat dia meletakkan teknik devouring iblis di tangannya. Setelah memahami seni iblis pengunyah iblis, Luo Chen akhirnya mengerti mengapa latihan ini hanya berhasil dipraktikkan oleh satu kaisar pertempuran sejak zaman kuno, dan semua orang telah mendapat serangan balik oleh latihan ini, menyebabkan latihan ini menjadi jahat. Pada akhirnya, dihancurkan oleh ras manusia yang kuat. Karena kultivasi teknik ini membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat kuat, dan sebagai tambahan, proses berlatih teknik ini harus terganggu untuk menahan serangan balik roh jahat. Sedikit perbedaan adalah bahwa roh jahat akan mencapai hati, dan tubuh akan meledak. Akhir dari kematian. Pada awalnya, Kaisar Pertempuran dapat mempraktikkan teknik ini karena tubuh niat membunuh bingsin alaminya, yang memungkinkannya untuk mengendalikan setiap kekuatan dalam tubuh dengan sempurna. Pada saat yang sama, fisiknya mampu menjaga Kaisar Pertempuran setiap saat. Keadaan yang paling tenang sangat terkendali terhadap roh jahat. Jika bukan karena Kaisar Pertempuran yang telah dikepung dan dibunuh oleh 100 pembangkit tenaga listrik dan harus terlalu merangsang kekuatan sihir iblis, dengan tubuh niat membunuh bingsin, Kaisar mungkin dapat mengurangi kekuatan sihir iblis ke tingkat lain dan peringkat di antara legenda. Di wilayah Tiongkok, berdiri di atas 100 ras, menghadap Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya di daratan. Dengan basis kultivasi saya saat ini, terlalu enggan untuk mengintegrasikan seni iblis pemakan elemen, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Kekuatan sihir Qiyuan sangat misterius, bahkan jika dia berada di alam pencerahan semu, sulit untuk sepenuhnya mengintegrasikan seni keberuntungan dan kekuatan sihir Qiyuan, bahkan dalam keadaan pencerahan semu ini, dia hanya hampir tidak dapat menggabungkan taktik keberuntungan dan kekuatan iblis. Tetapi apa yang akan terjadi setelah kombinasi seperti itu, dia bahkan tidak yakin tentang itu. Tetapi untungnya, selain teknik itu, ada juga beberapa teknik rahasia yang tercatat dalam kekuatan iblis ini, yang berguna pada saat-saat kritis. Luo Chen menggelengkan kepalanya, menyingkirkan kekuatan iblis itu, dan kemudian lagi. Saya tenggelam dalam informasi yang rumit dalam pikiran saya. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Asap yang meresap ke tempat tinggal kuno pencerahan berangsur-angsur menghilang. Di pembakar dupa di atas meja kayu, 3 dupa besar telah padam di beberapa titik, dan batu-batu spiritual kelas atas dan batu-batu spiritual kelas atas di pedupaan semuanya hilang. Itu berubah menjadi bubuk dan menyebarkannya di bawah pembakar dupa. Luo Chen perlahan membuka matanya dalam, seolah-olah dia telah mengalami perubahan hidup. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen perlahan bangkit dari kasur lipat, melirik pembakar dupa di atas meja kayu, mendesah pelan, sebelum dia sempat berbicara, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benaknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan beberapa keuntungan dari seni iblis pemakan esensi, dan menghadiahkan basis kultivasi untuk naik ke peringkat pertama. Basis kultivasi saat ini, seni bela diri peringkat keempat 0/6. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memahami teknik rahasia tingkat tinggi surgawi, biologi esensi. Menghadiahkan 5 poin vitalitas dan 1 kesempatan untuk menarik. Saat perintah sistem berbunyi, energi spiritual di sekitar Luo Chen melonjak dan bergegas menuju Luo Chen. Dalam sekejap mata, Luo Chen berhasil naik dari peringkat ketiga ke peringkat keempat. Merasakan seluruh tubuh Jian Yuan, Luo Chen akhirnya tersenyum sedikit lebih lebar di wajahnya. Harga yang dia bayar untuk pemahaman teknik melahap iblis ini tidaklah kecil. Batu roh terbaik yang diproduksi akhir-akhir ini dalam kantong batu roh terbaik telah habis kecuali 2 potong yang dia tinggalkan sebelumnya.
Selain itu, beberapa batu roh terbaik dan bermutu tinggi yang ditinggalkan oleh para master tempat tinggal kuno pencerahan semuanya telah habis, dan tidak ada yang tersisa. Selain konsumsi batu roh, Luo Chen juga menghabiskan daun teh pencerahan kuno yang diperoleh dalam undian sebelumnya. Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi betapa berharganya teh pencerahan kuno. Sesuatu dari wilayah nomor 1 yang legendaris, bahkan keberadaan Xiao Tiana dan yang lainnya tampaknya dirahasiakan ketika menyebutkan reruntuhan kekacauan. Sepotong teh dari reruntuhan kekacauan di reruntuhan pencerahan, yang berharganya dapat dibayangkan. Namun untuk memahami energi iblis, Luo Chen masih menggunakan satu-satunya teh dari teh kuno yang ada di tangannya. Untungnya, perolehan Luo Chen kali ini tidak sedikit. Tak perlu dikatakan, terobosan basis kultivasinya, meskipun Luo Chen berhasil menerobos dalam beberapa hari bahkan tanpa hadiah sistem, tetapi terobosan beberapa hari sebelumnya merupakan kejutan. Yang terpenting adalah Luo Chen berhasil menembus seni iblis pemakan elemen. Meskipun Luo Chen tidak berani mempraktikkan teknik ini karena serangan balik yang mengerikan dari seni iblis pemakan elemen. Kekuatan iblis Qi Yuan bergabung bersama. Namun, bagian dari teknik rahasia yang dicatat Luo Chen dalam seni iblis pemakan masih dapat digunakan. Sebelumnya, sistem meminta bahwa teknik rahasia tingkat tinggi surga, teknik menyapu esensi, hanyalah salah satunya. Masih banyak teknik rahasia yang tersisa yang belum mencapai tingkat surga, tetapi tampaknya itu karena tingkat yang tidak mencukupi. Itu adalah standar hadiah sistem. Setelah tenang, Luo Chen merenung sejenak, dan langsung mendorong pintu rumah pencerahan kuno dan berjalan keluar. Mengenai 4 peluang undian yang tersisa, Luo Chen tidak bermaksud untuk menggunakannya sekarang. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan jika dia menggunakan peluang undian, itu hanya bonus. Ada beberapa peluang undian yang dicadangkan untuk digunakan di saat-saat berbahaya. Bagi Luo Chen, itu akan jauh lebih banyak daripada yang dikonsumsi sekarang. Begitu Luo Chen keluar dari rumah pencerahan kuno, dia mendapati naga iblis api penyucian Hei Tan tidak tahu kapan dia muncul tidak jauh di luar rumah pencerahan kuno. Naga iblis itu berdiri di atas batu besar, pandangannya sejajar dengan Luo Chen, dengan pupil naga emas. Penuh dengan kesungguhan. Wah, apa yang baru saja kamu lakukan di rumah pencerahan kuno? Aku bahkan bisa merasakan roh jahat. Melihat Luo Chen keluar dari rumah pencerahan kuno, Hei Tan langsung bergegas menuju Luo Chen sambil bergumam. Hanya saja Hei Tan hanya terbang setengah jalan dan dihentikan oleh lapisan formasi sihir yang muncul dari udara tipis. Tidak peduli seberapa banyak dia mengepakkan sayapnya, dia tidak bisa bergerak maju. Luo Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat pemandangan ini. Dia meraih akar sayap arang hitam, meraih arang hitam di tangannya seperti ayam, dan meletakkannya di batu besar di sampingnya. Kemudian dia perlahan berkata, lihat saja tidak lebih dari sekadar memahami sebuah teknik. Latihan macam apa yang bisa memiliki roh jahat yang begitu menakutkan, bahkan jika itu lebih dari jedi dalam 6 reinkarnasi. Hei Tan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepakkan sayapnya dan melayang di depan Luo Chen dengan ekspresi ragu. Luo Chen terdiam beberapa saat, menatap batu bara hitam di depannya, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benaknya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang sejarah ras manusia. Luo Chen terdiam sejenak, lalu menatap Hei Tan dan bertanya. Pencipta ruang misterius ini, yaitu, pemilik Hei Tan, adalah senior Xiao Tian yang misterius, dan Luo Chen tidak menemukan informasi apapun tentang senior Xiao Tian di kristal pedang leluhur Jian. Oleh karena itu, Luo Chen menebak apakah senior Xiao Tian itu ada lebih lama daripada para Tian Jiao ras manusia di zaman kuno, jauh sampai-sampai Jianzhu dan keberadaan lainnya tidak diketahui. Ketika aku bosan, aku membaca beberapa catatan yang ditinggalkan oleh Tuan. Hei Tan mengepakkan sayapnya 2 kali dan berkata, aku tahu sesuatu tentang zaman kuno, zaman pertengahan kuno, dan masa kini. Lalu, apakah kau pernah mendengar tentang Kaisar Perang? Hati Luo Chen tergerak ketika mendengar kata-kata itu, menatap Hei Tan, nadanya sedikit bersemangat. Kaisar Perang, Kaisar Awan, reaksi Hei Tan lebih besar dari yang dibayangkan Luo Chen. Dia melihat naga api penyucian ini mengepakkan sayapnya dan jatuh di bahu Luo Chen. Murid naga emas menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam, itu dari ruang ini. Tuan keempat, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Mendengar kata-kata Hei Tan, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang.
Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki persimpangan dengan keberadaan seperti Kaisar Perang, dan kata-kata He Yitan juga mengonfirmasi dugaannya sebelumnya. Bahkan Kaisar Langit dan Kaisar Perang hanyalah tuan keempat dari ruang aneh ini, Xiao Tian setidaknya keberadaan zaman kuno. Tunggu, bukankah anakmu baru saja memahami Yuan Qiu Gong milik San Yun Huang yang ditinggalkan oleh Kaisar San Yun? Sebelum Luo Chen sempat berbicara, He Yitan tiba-tiba berteriak aneh, aku bilang betapa samar-samar mengenal roh jahat itu, pasti San Yun. Kaisar meninggalkan Qi Yuan Gong kan? Mendengar perkataan He Yitan, Luo Chen perlahan tersadar dan mengangguk. Kekuatan sihir Qi Yuan memang disebut Qi Yuan Gong saat berada di tangan Kaisar Perang, tetapi setelah Kaisar Perang jatuh, tak seorang pun bisa menghindari Yuan Qi. Serangan balik Gong menyebabkan Gong ajaib ini menyusup ke jalan jahat Gong, dan menjadi Gong iblis Qi Yuan. Wah, Qi Yuan Gong tidak semudah itu untuk dikultivasikan. Kaisar San Yun bisa berlatih Yuan Qi Gong karena dia adalah tubuh dari niat membunuh Bing Xin. Meskipun bakatmu bagus, jika kamu berlatih Yuan Qi Gong, kamu mungkin akan marah dan meledakkan tubuhmu. Mati. Melihat Luo Chen mengangguk, ekspresi He Yitan tak dapat menahan diri untuk menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, kamu adalah penguasa ke-9 dari ruang ini, dan kamu memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Tidak perlu berlatih teknik Qi Yuan Gong. Aku tahu, Luo Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja mendapatkan latihan ini secara kebetulan, dan aku merasa ini menarik. Baru saat itulah aku memahaminya. Aku tidak akan bisa berlatih latihan ini. Tetapi meskipun Yuan Qiu Gong ini sangat kuat, ia dapat belajar darinya. He Yitan sangat rileks ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata, jika kamu dapat mempercayai guru ini, kamu mungkin juga berlatih metode kultivasimu. Katakan pada tuan ini akan mencoba membantu Anda memadukan esensi Qi Yuan Gong. Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata itu, sedikit tidak yakin, benarkah? Itu tidak bisa disalahkan untuk Luo Chen, jika itu adalah Xiao Tian atau Jianzu, atau bahkan Suan Yuan Ao yang mengatakan ini, Luo Chen tidak akan ragu sama sekali. Tapi He Yitan selalu memberi Luo Chen perasaan yang tidak dapat diandalkan, jadi ketika He Yitan mengatakan itu, Luo Chen merasa sedikit bersalah. Melihat ekspresi Luo Chen, He Yitan, seperti kucing yang ekornya diinjak, mengepakkan sayapnya dan terbang, menatap Luo Chen dengan matanya, dan berkata dengan marah, tuan ini juga merupakan eksistensi tingkat Master Suci, oke. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang ketika mendengar kata-kata He Yitan. Dia secara alami tahu bahwa He Yitan adalah eksistensi tingkat Master Suci, bagaimanapun juga, itu adalah naga api penyucian, eksistensi teratas di antara 6 reinkarnasi, dan kekuatannya secara alami tidak diragukan lagi. Namun, He Yitan selalu memberinya perasaan tidak konsisten. Luo Chen sangat khawatir membiarkan He Yitan mengintegrasikan latihan, dan akhirnya sesuatu yang hantu akan keluar. Apa tatapan matamu? He Yitan melihat sekilas ekspresi Luo Chen, dan tidak dapat menahan amarahnya. Cakar depannya yang pendek menepuk bahu Luo Chen, tetapi karena ruang ini, cakar He Yitan berbaris. Luo Chen hanya merasa ada seseorang di bahunya. Aku menggaruknya, tetapi tidak merasakan apa-apa selain itu. Tuanku adalah naga api penyucian. He Yitan melebarkan sepasang pupil naga, melotot ke arah Luo Chen, dan mengucapkan setiap kata, ketika tuanku mengikuti tuannya melintasi benua semesta, kamu tidak tahu di mana itu. Luo Chen melirik mulutnya ketika mendengar kata-kata itu. Jika dia benar-benar membutuhkan seseorang untuk membantu memadukan latihan, dia lebih suka meminta bantuan Suan Yuan Ao. Setidaknya Suan Yuan Ao lebih dapat diandalkan daripada naga api penyucian ini. Melihat ekspresi Luo Chen, He Yitan mendengus dingin, mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh dari Luo Chen, jatuh di atas batu besar tidak jauh, dan berbaring, sepasang mata naga emas menatap Luo Chen, dengan dingin berkata, wah, kesempatan itu diberikan kepadamu oleh tuan ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu pahami. Setelah berbicara, He Yitan menutup matanya dan berhenti menatap Luo Chen. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika melihatnya, dan mengeluarkan 2 batu roh berkualitas tinggi yang sengaja dia tinggalkan ketika dia berada di rumah kuno pencerahan dari cincin Qiankun, dan melemparkannya ke He Yitan. He Yitan tiba-tiba membuka matanya, membuka mulutnya untuk menggigit 2 batu roh terbaik, mengunyah beberapa kali, dan langsung menelannya. Setelah melakukan semua ini, He Yitan berbaring malas di atas batu besar lagi,
menutup matanya, tidak menatap Luo Chen. Luo Chen tersenyum, mengabaikan He Tan, dan langsung meninggalkan tempat ini. Saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di kamarnya. Portal ilusi di kamar itu menghilang, Luo Chen perlahan membuka pintu, dan wajah tua segera menyambutnya. Tuan, Anda akhirnya kembali. Dekan He menatap Luo Chen dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. Paman He, ada apa? Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tidak butuh waktu lama baginya untuk pergi, mengapa Dekan He begitu bersemangat? Tuan muda, apakah Anda tidak tahu? Dekan Kren menatap Luo Chen dengan mata terbelalak, dan berkata, kamu telah menghilang selama 7 hari, nona tertua dan teman-teman sekelasmu telah kembali ke Akademi Yun. 7 hari, Luo Chen bertanya dengan heran. Ia merasa bahwa ia tidak tinggal lama di rumah pencerahan kuno, mengapa tiba-tiba 7 hari berlalu. Efek teh kuno ini untuk pemahaman terlalu kuat, kekuatan sihir pemisah elemen itu tidak buruk, butuh 7 hari bagiku untuk menembusnya, dan teori misteri memang jauh melampaui teknik yang pernah kulatih. Luo Chen segera ingin memahami poin-poin penting, dan aku tidak bisa menahan perasaan sedikit di hatiku. Ia selalu berada dalam kondisi pencerahan semu di rumah pencerahan kuno, dan ia tidak peka terhadap dunia luar, dan jelas bahwa rumah pencerahan kuno saja tidak dapat memiliki efek seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah ia menggunakannya. Sepotong daun teh kuno yang tercerahkan itu. Dalam kondisi alam pencerahan semu, ia butuh 7 hari untuk sepenuhnya memahami kekuatan penghancur iblis. Meskipun ada alasan mengapa ia tidak memiliki alam, itu sudah cukup untuk menjelaskan kekuatan penghancur iblis. Sungguh misterius namun, hanya dengan sedikit emosi, Luo Chen kembali sadar, dan Dekan Chonghe berkata, saya tidak pernah ke sana akhir-akhir ini. Tidak ada yang terjadi, kan? Penampilan Dekan Kren sebelumnya memberinya firasat buruk samar-samar, karena takut sesuatu yang besar akan terjadi. Tuan, yakinlah, tidak ada yang terjadi selama Anda tidak ada, Dekan Kren berkata dengan cepat setelah mendengar ini. Hanya saja Tuan, Anda tiba-tiba menghilang, semua orang sedikit khawatir. Kemudian, Jin Yu berkata bahwa Anda baik-baik saja, Tuan, dan Tuan melihat portal di kamar Anda, menebak bahwa Tuan, Anda seharusnya memasuki ruang aneh sebelumnya, dan wanita tertua dan Tuan merasa lega. Luo Chen diam-diam menghela napas lega ketika mendengar ini, dan kemudian bertanya, di mana lelaki tua itu? Dia merasakannya sekarang, tetapi tidak merasakan napas Luo Xiao. Guru pergi ke daerah gurun, kata Dekan Kren cepat setelah mendengar kata-kata itu, guru telah mengatur beberapa cadangan di sana. Bagaimanapun, keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran tidak kecil, dan ingin menghancurkan keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan kita. Tidak cukup, Luo Chen mengangguk ringan, lalu matanya berkedip dan tersenyum, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang informasi keluarga Xiao di daerah Changlan, Paman He. Ketika Luo Chen mengatakan ini, matanya menjadi panas tanpa sadar. Dia tidak lupa bahwa dia masih memiliki misi terbatas waktu untuk diselesaikan. Untuk menemukan cara agar keluarga Xiao menderita pukulan besar dalam waktu 3 bulan, dan para guru sebelumnya yang menghancurkan sebagian aula perburuan keluarga Xiao di daerah Mang dan liar barat laut tidak cukup untuk menyebabkan pukulan besar bagi keluarga Xiao, jadi Luo Chen berencana untuk menaruh ide Anda pada industri keluarga Xiao. Pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tidak begitu besar, mendengar perkataan Luo Chen, Dekan Kren tidak berpikir terlalu banyak, dan langsung berkata, Kabupaten Changlan memang sudah tandus, ditambah beberapa alasan lainnya. Tidak ada kekuatan lain di Kabupaten Changlan kecuali beberapa industri di Kabupaten Changlan dan beberapa kota di dekat kota. Luo Chen merenung sejenak ketika mendengar perkataan itu, lalu Dekan Chonghe berkata, Paman He, bawalah beberapa anggota klan dan aku ke Kabupaten Changlan untuk menerima warisan keluarga Xiao. Luo Chen tidak tahu apakah menghancurkan seluruh kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan sudah dianggap menyelesaikan tugas, tetapi baginya, tidak realistis untuk berhadapan dengan keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, tetapi itu hanya untuk menghancurkan keluarga Xiao dan memperluasnya ke Kabupaten Changlan. Tentakel tidaklah sulit, bagaimanapun, dia masih memiliki identitas pengawal Changlan. Meskipun keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran memiliki kekuatan besar, ia memiliki banyak musuh, dan mustahil untuk mengirim tuan manapun ke tempat seperti Kabupaten Changlan. Di masa lalu, mengandalkan reputasi keluarga Xiao,
pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan secara alami masih sepertiga dari rasa takut, tetapi Luo Chen tidak peduli dengan reputasi keluarga Xiao, dan mengandalkan identitas penjaga Changlan, Luo Chen dapat merasa bebas untuk menemukan alasan untuk secara langsung mencabut kekuatan keluarga Xiao dari Kabupaten Changlan. Bahkan jika keluarga Xiao ingin membalas, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk membalas dendam sama sekali. Bagaimanapun, Qianglong masih tidak menekan ular itu. Jika keluarga Xiao seperti keluarga Fu Lingye, mungkin Luo Chen masih akan takut padanya dengan 3 poin. Tetapi keluarga Xiao sekarang dikelilingi oleh musuh yang kuat. Dia mengambil tindakan untuk menghancurkan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Kekuatan, saya tidak tahu berapa banyak orang akan bertepuk tangan. Dan bahkan jika keluarga Xiao ingin membalasnya, mereka harus melewati musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tuan, apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Xiao? Mendengar perkataan Luo Chen, Deacon Crane tidak dapat menahan diri untuk tidak ragu sejenak. Lalu membujuk, Tuan, keluarga Xiao memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tetap bersikap rendah hati dan menunggu kesempatan secara diam-diam. Itu bagus. Paman Crane, jangan khawatir, aku punya akal sehat. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan wajah tenang, keluarga Xiao sudah kewalahan sekarang. Bahkan jika aku tidak bergerak, ketika penunjukan 1000 tahun berakhir, beberapa orang akan memperlakukan keluarga Xiao. Menembak, properti Kabupaten Changlan ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan oleh keluarga Xiao. Bahkan jika aku menghancurkannya terlebih dahulu, keluarga Xiao tidak akan bisa membalas. Berbicara tentang ini, wajah Luo Chen sedikit lebih dingin, dan dia berkata dengan ringan, terlebih lagi, bahkan jika keluarga Xiao benar-benar ingin membalas dendam padaku, dia mungkin tidak akan memiliki kemampuan ini. Deacon Crane menghela nafas diam-diam ketika mendengar ini, dan berkata tanpa daya, karena Anda telah membuat keputusan, Tuan, saya tidak akan membujuk Crane tua. Namun, Tuan, Anda harus mengutamakan diri sendiri dalam segala hal, dan melindungi diri sendiri terlebih dahulu, bahkan jika Anda tidak dapat melakukan apapun pada keluarga Xiao. Syok, selama Anda aman dan sehat, Tuan, itu bukan kerugian. Aku mengerti, Luo Chen mengangguk dan berkata pelan, Paman He, kau pergi pilih beberapa anggota klan yang pintar, lalu bawa mereka ke Kabupaten Changlan untuk menerima harta keluarga Xiao. Aku akan maju selangkah lebih maju. Setelah berkata demikian, Luo Chen langsung memulai langkahnya, lalu menghilang dari pandangan Deacon Crane. Deacon Crane mendesah pelan, dan berteriak dalam kegelapan, si kecil, kau ikuti Tuan Muda secara diam-diam, bagaimanapun juga kau harus memastikan keselamatan Tuan Muda. Seseorang dalam bayangan di sudut mengangguk pelan, lalu sosoknya melintas dan menghilang. Setelah melihat ini, Deacon Crane diam-diam menghela napas lega, lalu berjalan menuju aula depan keluarga Luo, bersiap untuk memilih murid-murid keluarga Luo untuk pergi ke Kabupaten Changlan. 2 hari kemudian, di luar kota Kabupaten Changlan, sosok Luo Chen muncul di luar gerbang kota yang megah. Aku tidak tahu kekuatan kelompok keluarga Xiao. Luo Chen berdiri di luar kota Kabupaten Changlan, dengan sedikit turbulensi primordial di sekujur tubuhnya. Jelas bahwa dia baru saja menerobos dan tidak bisa menyembunyikan napasnya dengan sempurna. Selain terburu-buru selama 2 hari terakhir, Luo Chen juga menggunakan vitalitasnya untuk meningkatkan basis kultivasinya ke tingkat roh bela diri kelas 5. Meskipun itu hanya basis kultivasi kelas 1, bagi Luo Chen, itu tidak kurang dari sebuah kejadian. Perubahan kualitatif. Karena sebelumnya dalam seni bela diri tingkat 4, kapasitas dantian Luo Chen sudah sebanding dengan seni bela diri tingkat 9 biasa. Setelah menerobos ke seni bela diri tingkat 5, kapasitas dantian Luo Chen bahkan lebih sebanding dengan seni bela diri tingkat pertama. Adapun kualitas esensi sejati, Jian Yuan milik Luo Chen jauh lebih unggul dari Wu Zong biasa. Oleh karena itu, meskipun dia hanya menerobos ranah peringkat pertama, dari roh bela diri peringkat keempat ke roh bela diri peringkat kelima, kekuatan tempur Luo Chen telah meningkat banyak. Sekarang bahkan jika dia menghadapi Wu Zong di bawah peringkat 5, Luo Chen dapat dengan mudah menang. Sambil tersenyum, Luo Chen langsung mengeluarkan kartu identitas pengawal Changlan dari cincin Qiankun dan berjalan menuju bagian dalam kota Kabupaten Changlan. Penjaga yang bertugas menjaga gerbang kota melihat token di tangan Luo Chen, dan tidak bertanya apa-apa, dan membiarkannya pergi.
Kapten Garnisun Kabupaten Changlan yang bertugas menjaga gerbang kota bertanya kepada Luo Chen apakah dia membutuhkan seseorang untuk memimpin jalan, tetapi Luo Chen langsung menolak untuk menurunkannya. Setelah memasuki kota Kabupaten Changlan, Luo Chen tidak ragu-ragu dan berjalan langsung menuju stasiun pengawal Changlan. Dengan kekuatannya, tentu saja tidak sulit untuk menghadapi kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tetapi jika Anda ingin benar-benar membasmi kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, jika Anda tidak meninggalkan bagian apapun, Anda masih harus menggunakan kekuatan pengawal Changlan. Bekerja saja, jika tidak, akan memakan waktu terlalu lama bagi Luo Chen sendirian, dan Luo Chen tidak punya waktu luang untuk membuang terlalu banyak waktu bagi pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Luo Chen berjalan di kota Changlan County, dikelilingi oleh orang-orang yang datang dan pergi. Tidak seorang pun tampaknya mengenali Luo Chen sebagai pemuda misterius yang telah membuat masalah di kota Changlan County dan membuat keluarga Li dari Changlan County menundukkan kepalanya. Selain itu, tampaknya karena aura Luo Chen, pejalan kaki di jalan menghindari Luo Chen tanpa sadar. Sampai Luo Chen tiba di stasiun Changlan Guard, tidak ada yang tidak mencari masalah Luo Chen. Dengan kartu identitas Changlan Guard, Luo Chen dengan mudah memasuki tempat tinggal Changlan Guard, dan tidak lama setelah dia memasuki garnison, dia kebetulan menabrak pemuda yang telah bertindak bersama dengan Qi Jin Zhao di luar kota Lingyun. Juru tulis, bocah Luo, kamu akhirnya kembali ke Changlan County. Juru tulis muda itu melihat Luo Chen dan segera menyapanya. Tunggu, anakmu sudah menjadi roh bela diri tingkat 5. Sebelum Luo Chen sempat berbicara, cendekiawan muda itu berkata dengan ekspresi terkejut, saat pertama kali kita bertemu, anakmu hanya seorang seniman bela diri, kan? Berapa lama kau benar-benar menjadi roh seni bela diri kelas 5? Kemudian cendekiawan muda itu berkata pada dirinya sendiri, bos mendengar senior Jian Chen berkata bahwa kau telah memasuki Akademi Liu Yun dan menyebabkan sensasi di Akademi Liu Yun. Kakak-kakakku tidak dapat mempercayainya. Sekarang tampaknya bos bersikeras mengundangmu untuk memasuki pengawal Changlan, tetapi dia membawa dewa yang hebat ke pengawal itu. Ketika para juru tulis muda selesai berbicara, Luo Chen tidak memiliki emosi yang baik, meninggalkan pemimpin di tempat tinggal. Bos baru saja kembali dari misi. Dia sekarang berada di rumah harta karun, kata juru tulis muda itu dengan cepat setelah mendengar kata-kata itu, kau ada hubungannya dengan bos. Aku akan membawamu ke sana. Setelah berbicara, juru tulis muda itu langsung berbalik dan berjalan menuju rumah harta karun Changlan. Luo Chen tersenyum tak berdaya ketika melihatnya, mengikuti juru tulis muda itu, dan segera pergi keluar rumah harta karun Changlan. Bos, lihat siapa yang kubawa. Para juru tulis muda berteriak ke dalam rumah harta karun tepat di luar gerbang rumah harta karun. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ketika pertama kali melihat Qi Jin Zhao dan yang lainnya, juru tulis muda ini masih merasa sangat stabil baginya. Sekarang tampaknya juru tulis muda ini memang orang yang dapat bergaul dengan Qi Jin Zhao. Gaya yang tidak dapat diandalkan ini sama dengan Qi Jin Zhao. Apa-apaan ini? Sebuah suara tidak sabar datang dari rumah harta karun, dan kemudian Wei Lao yang misterius yang bertugas menjaga rumah harta karun muncul di luar gerbang rumah harta karun dan mengutuk juru tulis muda. Aku akan mengganggu orang tua yang sedang tidur lagi. Orang tua itu membuatmu tidak dapat memasuki rumah harta karun, percaya atau tidak. Juru tulis muda itu tersenyum pada Wei tua yang misterius, dan berkata kepada Wei Lao yang misterius, itu karena aku tidak memikirkannya. Wei Lao, kamu memiliki banyak orang dewasa yang lebih tua, atau kamu tidak peduli dengan junior sepertiku? Wei Lao, yang misterius itu tidak berbicara, matanya tertuju pada Luo Chen, dan matanya berkedip. Luo Chen memperhatikan ekspresi Wei Lao, jantungnya berdebar, sebelum dia sempat berbicara. Sosok Qi Jin Zhao muncul di luar gerbang rumah harta karun, dan dia segera memperhatikan Luo Chen. Bocah Luo, kamu akhirnya bersedia kembali ke Kabupaten Changlan. Qi Jin Zhao menyapanya, menepuk bahu Luo Chen, dan tersenyum, anakmu telah mendapatkan reputasi besar di Akademi Liu Yun. Aku berada di Kabupaten Changlan. Semua orang mendengarnya, lumayan, beri kami pengawal Changlan wajah yang muram. Sebagai komandan pengawal Changlan, dia secara alami mengetahui beberapa berita yang tidak diketahui orang biasa, dan gangguan Luo Chen di Akademi Liu Yun tidaklah kecil, dan Qi Jin telah mendengar sebagian darinya. Mendengar perkataan Qi Jin Zhao, Luo Chen memutar bola matanya, dan berkata dengan nada tidak senang, jangan bermegah-megahan. Identitas pengawal Changlan tidak ada apa-apanya di Akademi Liu Yun.
Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Akademi Liu Yun mengumpulkan bakat-bakat dari seluruh kekaisaran Liu Yun. Orang-orang itu berasal dari latar belakang yang menonjol atau bakat-bakat yang luar biasa. Di mata orang-orang itu, Kabupaten Changlan hanyalah tanah tandus, sama sekali tidak layak dikunjungi. Pengawal Changlan tentu saja tidak bisa menarik perhatian orang-orang itu. Pengawal Changlan tidak ada apa-apanya. Mendengar perkataan Luo Chen, Qi Jinzhao mengangguk, lalu dengan bangga berkata, tapi pengawal Changlanku belum tentu lebih buruk dari Akademi Liu Yun. Mata Luo Chen menyipit ketika mendengar perkataan itu, dan tatapannya melintasi era saat ini yang terbengkalai dan jatuh pada Wei tua misterius yang bertanggung jawab untuk menjaga rumah harta karun Changlan di sampingnya. Dia sekarang adalah basis kultivasi dari seni bela diri kelas 5, dan ditambah dengan banyak metode yang dimilikinya, bahkan dalam menghadapi pengabaian saat ini, dia dapat melihat banyak petunjuk, tetapi Wei tua yang misterius itu masih tidak dapat melihat apapun. Aneh, bahkan Wei tua yang misterius yang berdiri di depannya, seperti orang biasa, Luo Chen sama sekali tidak dapat merasakan fluktuasi energi yang nyata dalam dirinya. Tetapi Luo Chen tidak menyangka bahwa lelaki tua misterius yang ditelantarkan dan dipanggil Lao Wei, ini akan menjadi orang biasa tanpa basis kultivasi apapun. Kita harus tahu bahwa meskipun pengawal Changlan memandang kekaisaran awan mengalir, itu bukan masalah besar, tetapi di Kabupaten Changlan ini, itu adalah keberadaan yang menakutkan. Orang biasa dapat memenuhi syarat untuk menaklukkan sekelompok prajurit dan pahlawan yang bangga dari pengawal Changlan, dan bahkan kurang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas tempat penting seperti perbendaharaan Changlan. Menarik, Wei tua tersenyum ketika dia melihat Luo Chen menatapnya. Kemudian dia melihat ke arah Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, "Bocah Luo, bocah terlantar itu sudah mengatakan itu, pengawal Changlanku tidak lebih baik dari Akademi Liu Yun miskin, ini benar dan salah, dan keduanya tidak benar. Secara alami, pengawal Changlan jauh lebih rendah daripada Akademi Liu Yun, tetapi ada kam rahasia di pengawal Changlan, yang dibangun oleh banyak kabupaten dan kota di barat. Di antara mereka, mungkin tidak termasuk Tianjiao dari banyak kabupaten dan kota di barat. Itu lebih buruk daripada Akademi Liu Yun." Petik 2. Maksud Wei Lao, aku bisa memasuki kam rahasia. Luo Chen menatap Wei Lao yang misterius dan berkata dengan ringan. Dia tidak berpikir bahwa Jin Chao yang terlantar dan Wei Lao Hui yang misterius entah bagaimana menyebutkan kam rahasia itu. Bagaimanapun, Tuan Wei sendiri mengakui bahwa kam rahasia ini dibangun bersama oleh banyak kabupaten dan kota di barat. Itu dibuat secara diam-diam oleh banyak kabupaten dan kota di barat. Saya khawatir bahkan keluarga Yun dari Kekaisaran Liu Yun tidak mengetahui keberadaan kam rahasia ini. Karena Wei tua tiba-tiba menyebutkan kam rahasia, dia pasti punya rencana lain, dan Luo Chen memikirkannya, kecuali bahwa dia mungkin telah mencapai standar kam rahasia, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Ya, Wei tua mengangguk, dan berkata dengan ringan, ketika kamu pertama kali memasuki rumah harta karun Changlan, aku memberitahu bocah terlantar itu, setelah kamu melangkah ke bawaan, biarkan kamu pergi ke kam rahasia untuk mencoba. Bisakah kamu lulus ujian dan memasuki kam rahasia? Tapi aku tidak menyangka kamu lebih baik dari yang aku bayangkan. Setelah memasuki Akademi Liu Yun selama lebih dari 2 bulan, kamu langsung melompat dari seorang ahli bela diri ke roh bela diri kelas 5. Kecepatan tingkat kultivasi ini meningkat, bahkan 300 tahun yang lalu. Ratu Phoenix yang telah menggerakkan dunia tidak dapat dibandingkan denganmu. Berbicara tentang ini, mata Wei Lao sedikit lebih panas, menatap Luo Chen, dan dengan bersemangat berkata, dengan bakatmu, kamu dapat memasuki kam rahasia, kamu tidak perlu lulus ujian apapun. Tidak tertarik, Luo Chen menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Wei Lao, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan apa yang disebut kam rahasia. Lagi pula, dia memiliki banyak kesempatan sekarang, bahkan jika dia bergabung dengan apa yang disebut kam rahasia, tidak akan ada peningkatan. Sebaliknya, setelah bergabung dengan kam rahasia itu, saya khawatir akan ada banyak batasan. Sebaliknya, Luo Chen benar-benar tidak berpikir bergabung dengan kam rahasia itu baik. Mendengar kata-kata Luo Chen, napas Wei tua yang misterius itu tersendat, wajah tuanya penuh dengan ketidakpercayaan, dan matanya melebar untuk melihat Luo Chen. Apa yang kamu bicarakan? Wei Lao menatap Luo Chen, seolah-olah melihat binatang buas yang baru saja keluar dari pegunungan Warcraft. Di masa lalu, selama dia menyebutkan kam rahasia kepada orang lain,
dia tidak perlu berbicara, dan orang itu berteriak untuk bergabung dengan Kam. Rahasia. Akibatnya, si aneh Luo Chen mengatakan dia tidak tertarik dengan Kam rahasia. Ini adalah salah satu dari beberapa kali dia merasa kecewa selama bertahun-tahun. Terakhir kali dia ditolak adalah lebih dari 20 tahun yang lalu. Seorang pemuda bernama Luo Xiao, seperti Luo Chen, dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Kam rahasia tidak tertarik, dan pemuda bernama Luo Xiao itu telah membuat reputasi besar di ibu kota kekaisaran, dan dia dikenal sebagai kebanggaan pertama ibu kota kekaisaran. Dan masih banyak lagi. Memikirkan pemuda bernama Luo Xiao, Wei Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lebih dekat ke arah Luo Chen. Matanya sedikit menyipit, dan matanya yang awalnya sedikit berawan berangsur-angsur menjadi lebih tajam. Dia baru menemukan sekarang bahwa pemuda di depannya itu 7 poin mirip dengan pemuda yang menolaknya saat itu. Apa hubungan antara kamu dan Luo Xiao? Wei tua menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Dia melihat bayangan Luo Xiao di tubuh Luo Chen, tetapi Luo Xiao bahkan lebih tegas, dan Luo Chen lebih terkendali jika dibandingkan. Tapi itu hanya perbandingan. Meskipun Luo Chen tidak sesombong Luo Xiao di awal, Luo Chen masih cukup tidak tahu malu dibandingkan dengan yang lain. Ayahku adalah Luo Xiao. Luo Chen tidak bisa menahan rasa sedikit aneh ketika mendengar kata-kata Wei Lao, tetapi dia tidak menyembunyikan apapun, dia berkata langsung. Dia tidak takut mengungkapkan identitasnya sekarang. Bagaimanapun, dia telah berhadapan dengan keluarga Xiao beberapa kali dan telah sepenuhnya bertolak belakang dengan keluarga Xiao. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Xiao tahu hubungan antara dia dan Luo Xiao, tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, dia telah mengungkapkan identitasnya ketika dia membawa Ye Changli dan yang lainnya untuk membuka warisan keluarga Luo. Dengan kemampuan intelijen keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran, diperkirakan keluarga Xiao telah mengetahui identitasnya. Dalam hal ini, Luo Chen secara alami tidak memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Tidak heran, mendengar kata-kata Luo Chen, Wei tua yang misterius itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya, lalu menghela nafas. Ternyata itu adalah keturunan Luo Xiao. Tidak sulit untuk memahami kam rahasia itu. Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tanpa berbicara. Baiklah, nak, Wei tua menghela nafas lagi ketika Luo Chen tidak berbicara, dan berkata, orang tua itu terlalu tua, jadi dia suka berpikir dan berpikir, kuharap itu tidak menunda urusanmu. Saat dia berkata, ekspresi Wei Lao menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, jika kamu kembali ke Kabupaten Changlan kali ini, aku khawatir ada hal lain yang harus dilakukan. Dan lebih sulit untuk melakukannya sendiri, jadi aku berencana untuk menggunakan kekuatan Changlan Ban Wei. Karena kamu adalah keturunan Luo Xiao, maka Kabupaten Changlan dapat menjadi sasaranmu, dan kamu harus menggunakan pengawal Changlan untuk menghadapinya. Aku khawatir itu hanya kekuatan keluarga Kaisar Xiao di Kabupaten Changlan. Tahukah kamu bahwa aku benar? Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar kata-kata Wei Lao, lalu tertawa. Karena Lao Wei mengetahui keberadaan Luo Xiao, dia juga mengetahui tentang perseteruan antara keluarga Luo dan keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit bagi Wei Lao untuk menebak niatnya. Memahami banyak hal, ya, Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan wajah serius, saya datang ke pos pengawal Changlan kali ini, dan saya bermaksud menggunakan kekuatan pengawal Changlan untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Saat dia berbicara, Luo Chen memancarkan aura pembunuh yang menakjubkan, yang membuat orang bergidik. Saya dapat membantu Anda. Wei Lao menatap Luo Chen dan berkata sambil tersenyum, tetapi Anda hanya salah satu dari pengawal Changlan. Keluarga Xiao di ibu kota kekaisaran adalah kekuatan teratas kekaisaran, meskipun di tempat-tempat seperti Kabupaten Changlan keluarga Xiao tidak peduli, tetapi jika itu mencabut kekuatannya, kita harus mengambil risiko besar. Sebotol pil pemecah penghalang kelas raja, kata Luo Chen sebelum Wei Lao selesai. Pil pemecah penghalang tingkat raja adalah pil pemecah penghalang tingkat ke-6, yang dapat meningkatkan kemungkinan pengaruh Wu Zun pada wilayah Raja Wu, sehingga disebut juga pil pemecah penghalang tingkat raja. Pil pemecah penghalang tingkat raja. Ini diperoleh setelah Luo Qingsui dan yang lainnya membuka warisan keluarga Luo, tetapi tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang menggunakannya untuk saat ini, dan dia memintanya. Luo Chen tidak terlalu banyak meminum pil pemecah penghalang tingkat raja ini,
dan sekarang kebetulan digunakan sebagai hadiah karena telah menggerakkan pengawal Changlan. Mendengar kata-kata Luo Chen, wajah tua Wei Lao berkedut 2 kali, dan hatinya terkejut secara diam-diam, dan pengabaian di sisi itu tidak setegas Wei Lao. Komandan pengawal Changlan tersentak dingin, menatap Luo Chen dengan matanya, menggosok tangannya, dan berkata dengan ekspresi panas, "Bocah Luo, apa yang kamu katakan itu benar. Itu adalah pil pemecah penghalang tingkat raja, bahkan jika ditempatkan di kekuatan besar keluarga Xiao, itu dianggap sebagai hal yang berharga. Meskipun kekuatan pengawal Changlan tidak kecil, tidak ada pil pemecah penghalang tingkat raja di rumah harta karun Changlan." Luo Chen langsung mengeluarkan sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja dalam satu tarikan napas, yang dianggap sebagai masalah besar. Tentu saja itu benar, Luo Chen tersenyum dan mengangguk, membalik pergelangan tangannya, dan sebuah vas porselen yang indah muncul di tangannya, yang diserahkannya kepada Qi Jinzhao. Dia tidak khawatir bahwa Qi Jinzhao dan Wei Lao akan memiliki niat jahat. Bagaimanapun, bakatnya terletak di sini. Selama Wei Lao dan Qi Jinzhao tidak bodoh, sama sekali tidak mungkin untuk menyinggung perasaannya. Dan bahkan jika dia meninggalkan Jinzhao dan Wei tua ini benar-benar ingin mendapatkan hatinya, Luo Chen pasti akan melarikan diri, belum lagi sebotol pil pemecah penghalang kelas raja, Luo Chen tidak memperhatikannya. Dengan pencapaian alkimianya saat ini, selama bahannya mencukupi, dia dapat memurnikan pil pemecah penghalang tingkat raja ini sebanyak yang dia inginkan, dan yang dia murnikan hanyalah pil pamungkas yang dapat memberikan efeknya secara ekstrim. Jadi beberapa botol pil pemecah penghalang tingkat raja yang diperoleh Luo Shen dari warisan keluarga Luo benar-benar tidak terlalu peduli. Qi Jinzhao mengambil botol porselen yang diserahkan oleh Luo Chen, membukanya dengan hati-hati, melihat ke dalam, dan tidak dapat menahan kegembiraan di wajahnya. Benar saja, itu adalah pil pemecah penghalang tingkat raja. Qi Jinzhao menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Wei Lao dengan harapan di matanya. Ketika Wei Lao melihat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan berkata dengan tidak berdaya, "Baiklah, pengawal Changlan akan bekerja sama denganmu untuk membersihkan keluarga Xiao dari mendapatkan kekuasaan di Kabupaten Changlan. Aku dapat menjamin bahwa tidak ada keluarga Xiao di Kabupaten Changlan yang dapat melahirkan di sini." Bab 511, Kirim Pasukan untuk Merencanakan Keluarga Xiao. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik Saya Penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Harus kukatakan bahwa pil pemecah penghalang tingkat raja yang dikeluarkan Luo Chen benar-benar mengenai kelemahannya. Sekarang pengawal Changlan tidak mengambil hijau dan kuning, selain meninggalkan masa kini dan ada beberapa bakat yang layak untuk dilatih, generasi baru pengawal Changlan memang agak tidak memuaskan. Tidak hanya pengawal Changlan, tetapi juga Kam Rahasia. Pada tahun-tahun sebelumnya, Kam Rahasia seringkali memiliki kelahiran Wuzun, dan bahkan keberadaan alam Luang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Kam Rahasia jarang lahir dengan Tian Jiao dan dapat menerobos. Menjadi Wuzun sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di Kam Rahasia, apalagi alam Raja Wu. Dengan sebotol pil pemecah penghalang tingkat raja yang disediakan oleh Luo Chen ini, dia dapat mempertimbangkan untuk mengirim beberapa anggota pengawal Changlan dengan bakat bagus ke Kam Rahasia, dan menemukan cara untuk membantu beberapa dari mereka terjebak di Kam Rahasia. Para anggota Kam Rahasia puncak menyerbu alam Raja Wu. Jadi, terima kasih Wei Lao. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, lalu menoleh untuk melihat Qi Jinzhao, dan berkata, "Tinggalkan pemimpin," dan kemudian lebih mengandalkan pemimpin. Luo Chen tidak berpikir bahwa Wei Lao akan menolak. Bagaimanapun, keluarga Xiao adalah musuh di semua sisi. Bahkan jika kekuatan Kabupaten Changlan dihancurkan, keluarga Xiao hanya bisa merontokkan gigi depan dan menelannya di perutnya demi kemandulan Kabupaten Changlan. Tanah akan bertarung, dan sama sekali tidak mungkin bagi keluarga Xiao untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Dalam hal ini, bahkan tanpa bantuan pengawal Changlan, Luo Chen pasti akan sepenuhnya menghapus kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama. Untuk menghindari masalah, Luo Chen baru saat itulah dia menemukan pengawal Changlan. Dia percaya bahwa Tuan Wei juga dapat memahami ini, jika tidak, Tuan Wei tidak akan setuju dengan begitu sederhana dan rapi. "Saudara Luo, jangan khawatir," mendengar perkataan Luo Chen, Qi Jinzhao menepuk dadanya, dan berkata, "Saya jamin bahkan seekor nyamuk dari keluarga Xiao tidak akan bisa terbang keluar dari Kabupaten Changlan." Luo Chen mengangguk dan berkata dengan lemah, "Kalau begitu,
besok sore, saya akan menyerang kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan tepat waktu, dan mencabut sepenuhnya kekuatan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Setelah berbicara, Luo Chen mengangguk kepada Wei Lao, berbalik dan berjalan menuju penginapan di kota. Adapun mengapa waktu praktik langsung ditetapkan besok, tentu saja karena Luo Chen harus menunggu kedatangan Jin Yu. Ketika dia meninggalkan rumah Luo, Jin Yu sedang dalam masa retret dan terobosan. Oleh karena itu, Luo Chen tidak membawa Jin Yu, tetapi membiarkan Deccan Crane berada di sana. Setelah Jin Yu menerobos, dia meminta Jin Yu untuk datang ke kota Kabupaten Changlan untuk menemukannya. Dan tepat saat dia memasuki kediaman penjaga Changlan, Jin Yu memberitahu Luo Chen melalui kontrak jiwa bahwa dia telah berhasil menerobos, tetapi dia harus membiasakan diri dengan kekuatannya dan dapat bergegas ke Kabupaten Changlan sebelum besok sore. Setelah Luo Chen pergi, Wei Lao dan Qi Jinzhao saling memandang. Wei Lao Chong Qi Jinzhao mengangguk dan langsung kembali ke perbendaharaan Changlan. Qi Jinzhao segera memanggil orang kepercayaannya, memerintahkan pengaturan. Malam itu, permukaan Kabupaten Changlan damai, tetapi dalam kegelapan, pengawal Changlan dan penjaga Kabupaten Changlan diam-diam dimobilisasi untuk meninggalkan tempat kejadian untuk mengepung pasukan keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Selama proses ini, Qi Jinzhao bahkan memobilisasi pasukan Anwu untuk secara diam-diam memblokade lingkungan Kabupaten Changlan, untuk mencegah murid-murid keluarga Xiao meninggalkan Kabupaten Changlan. Luo Chen berada di penginapan, tentu saja juga menyadari mobilisasi pengawal Changlan. Melihat ke arah keluarga Xiao di kota, Luo Chen tidak bisa menahan senyum dingin di wajahnya. Mobilisasi pengawal Changlan dan para pembela kota Kabupaten Changlan dan bahkan tentara Anwu secara alami tidak dapat bersembunyi dari kekuatan keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan, dan selain dari keluarga Xiao, beberapa kekuatan besar lainnya di kota Kabupaten Changlan juga sebuah kelainan terdeteksi. Hanya saja para pembela Kabupaten Changlan hanya diperintahkan untuk bertindak, dan perintah yang mereka terima bukanlah untuk mengepung keluarga Xiao, tetapi untuk memblokade daerah tertentu atau memperkuat patroli di daerah tertentu. Oleh karena itu, kekuatan utama di kota, termasuk paku yang diatur oleh keluarga Xiao di para pembela Kabupaten Changlan, tidak dapat menemukan ide untuk meninggalkan saat ini, sehingga mereka hanya dapat melaporkan berita tersebut secara diam-diam kepada pejabat tinggi masing-masing, dan membiarkan pejabat tinggi masing-masing membuat keputusan. Kecuali para pembela Kabupaten Changlan, baik tentara Anwu maupun pengawal Changlan diperintahkan untuk memblokir berita oleh Jin Zhao yang ditinggalkan. Kecuali orang kepercayaannya, semua orang tidak tahu apa yang ingin dilakukan Qi Jinzhao. Tiba-tiba, kota Kabupaten Changlan menjadi bergejolak, dan pasukan utama di kota itu bahkan lebih berisiko. Sebaliknya, orang-orang biasa di kota itu tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, tetapi merasa bahwa ada lebih banyak pembela di jalan daripada di masa lalu. Selain itu, tidak ada perasaan. Ketika Luo Chen meninggalkan penginapan sore berikutnya, dia melihat kerumunan masih melonjak di jalan. Dengan mobilisasi besar-besaran dari pembela Kabupaten Changlan, tentara Anwu, dan pengawal Changlan, Qi Jinzhao mampu mempertahankan Changlan. Stabilitas kota Kabupaten Lan, dan fakta bahwa berita itu tertutup rapat, membuat Luo Chen memandang Qi Jinzhao lagi. Setelah meninggalkan penginapan, Luo Chen langsung menuju gerbang kota, dan tidak butuh waktu lama bagi sosok Jin Yu untuk muncul di hadapan Luo Chen. "Tuan, Jin Yu terlambat." Jin Yu melihat Luo Chen dan segera menyapanya, meminta maaf. Itu datang dengan tepat, Luo Chen melambaikan tangannya, dan matanya tertuju pada Jin Yu. Jin Yu sekarang adalah seorang martial venerable tingkat ke-9 yang sejati, dan bahkan jika auranya terkekang, dia masih memberi orang-orang rasa penindasan yang kuat. Pejalan kaki yang lewat di sekitar Jin Yu tanpa sadar berputar-putar di kejauhan, jelas takut dengan aura yang berasal dari Jin Yu. "Ikuti aku ke kota." Luo Chen tersenyum melihat reaksi semua orang di sekitarnya, dan berjalan langsung bersama Jin Yu menuju pos pengawal Changlan di kota. Dan ketika pembela yang bertugas menjaga gerbang kota melihat kartu identitas pengawal Changlan di tangan Luo Chen, dia juga mengizinkan Luo Chen untuk membawa Jin Yu ke kota secara langsung, tanpa bertanya sama sekali. Kecepatan keduanya tidak lambat, mereka segera melewati sebuah kota kecil dan muncul di luar pos jaga Changlan. Qi Jinzhao telah menunggu di luar pos jaga untuk waktu yang lama, dan ketika dia melihat Luo Chen datang, mata Qi Jinzhao berbinar, menyapanya, dan berbisik kepada Luo Chen, "Kakak Luo, kapan kita akan bertindak?" Setelah mengatakan itu,
Qi Jinzhao mengangkat tangannya dan memberi isyarat pada lehernya, dan membuat gerakan menyeka lehernya. Lakukan langsung, Luo Chen melihat ke arah Qi Jinzhao, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah tenaga kerja diatur dengan benar, saudara Luo, jangan khawatir, kata Qi Jinzhao dengan bangga setelah mendengar ini, meskipun aku tidak dapat menandingimu dalam bakat kultivasi dan bakat alkimia, tetapi dalam hal mengatur pasukan dan memimpin tentara dan kuda, aku pikir aku lebih baik darimu. Jauh lebih kuat, pengaruh keluarga Xiao di kota Kabupaten Changlan telah sepenuhnya dikelilingi olehku. Selama aku memberi perintah, bahkan seekor tikus dari keluarga Xiao tidak dapat memanjat keluar dari gerbang keluarga Xiao. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, jika demikian halnya, maka jangan menunggu lebih lama lagi. Berikan saja perintah. Setelah selesai berbicara, Luo Chen langsung membawa Jin Yu menuju area pemukiman keluarga Xiao di kota tanpa menunggu kehadirannya untuk berbicara. Meninggalkan situasi saat ini, dia tidak ragu-ragu, berbalik dan memasuki garnisun pengawal Changlan. Setelah beberapa saat, sejumlah besar pengawal Changlan keluar dari garnisun. Di antara mereka ada banyak prajurit dari tentara Anwu. Para pengawal dan prajurit tentara Anwu meninggalkan pos jaga Changlan bersama-sama, dan mereka adalah perintah militer satu demi satu. Di sebelah barat Kabupaten Changlan, hamparan halaman terbentang, dan disinilah keluarga Xiao berada. Luo Chen dan Jin Yu muncul di luar gerbang rumah Xiao, melihat plakat yang tergantung tinggi di kusen pintu dengan kata-kata, Rumah Xiao. Luo Chen tersenyum dingin dan berkata kepada Jin Yu, panggil pintunya. Jin Yu mengangguk, api ungu gelap menyala di tangannya, lalu mengangkat tangannya dengan lambaian, dan bola api terbang keluar dan mendarat langsung di plakat rumah Xiao, membakarnya menjadi abu. Kemudian Jin Yu melangkah maju 2 langkah dan menghantamkan tinjunya ke gerbang Xiao Mansion, menghancurkan gerbang Xiao Mansion yang terbuat dari kayu besi itu hingga berkeping-keping. Boom! Terdengar suara tumpul, pecahan pintu kayu jatuh ke tanah, dan banyak asap berhamburan. 2 panti jompo Xiao yang menjaga pintu itu tertidur lelap. Mereka terbangun oleh gerakan itu, dan kemudian mereka meluncur keluar pintu. Teriakan bergema di seluruh Xiao Mansion. Seseorang membuat masalah. Di kedalaman Xiao Mansion, sejumlah besar anggota keluarga Xiao berkumpul di sebuah ruangan yang didekorasi dengan indah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, dan orang yang duduk di tempat pertama adalah Sekali dan Luo Chen di kota Lingyun. Xiao Hen yang memiliki konflik. Para pengawal Changlan, para pembela Kabupaten Changlan dan bahkan tentara Anwu dimobilisasi dengan keras, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pria parubaya yang duduk di kursi utama memandang orang-orang di bawah dengan ekspresi serius. Paman Qi, apa yang perlu dikhawatirkan? Xiao Hen berkata dengan acuh tak acuh, apa yang bisa membuat keributan besar di tempat kecil seperti Kabupaten Changlan? Bahkan jika para penjaga Changlan dan pasukan Anwu dimobilisasi secara agresif, mereka tidak dapat diarahkan pada keluarga Xiaoku. Bahkan jika mereka meminjam 10 keberanian mereka, kelompok kura-kura di Kabupaten Changlan tidak akan berani menyerang keluarga Xiaoku. Pria parubaya itu menatap Xiao Hen dalam-dalam setelah mendengar kata-kata itu, dan tidak berbicara. Sebaliknya, wanita pertama berpakaian merah mencibir, dan berkata dengan jijik, aku tidak tahu siapa yang dipukuli oleh kura-kura di kota Lingyun dan melarikan diri, dan kehilangan muka keluarga Xiaoku. Wajah Xiao Hen tiba-tiba menjadi pucat ketika dia mendengar ini, tetapi dia tidak banyak bicara. Awalnya, dia dikalahkan oleh Luo Chen di kota Lingyun, pernah menjadi bahan tertawaan keluarga Xiao, dan diasingkan ke tempat seperti kota Kabupaten Changlan. Untungnya, dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Lai dan kehidupan di belakang layar cukup sulit, jadi meskipun dia diasingkan di luar, di kota Kabupaten Changlan ini, dia masih bisa mendominasi, dan hidupnya cukup lembab. Namun, sejak Xiao Lai terluka oleh banyak orang di Mengtiangu di beberapa waktu lalu, dia terluka parah, dan bahkan hampir jatuh, hidupnya menjadi sulit. Bagaimanapun, satu-satunya pendukungnya sekarang sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika Xiao Lai pulih dari luka-lukanya, dia mungkin akan menunda peningkatan kekuatannya, dan statusnya di keluarga Xiao diperkirakan akan turun drastis. Dalam keadaan seperti itu, situasinya secara alami menjadi tidak nyaman. Awalnya, dia masih bisa mendominasi keluarga Xiao di Kabupaten Changlan, tetapi sejak Xiao Lai terluka, dia menjadi sasaran di mana-mana. Banyak orang berani memprovokasi dia, dan di antara mereka,
Orang yang paling bertentangan dengannya adalah gadis berbaju merah di depannya namun, memikirkan identitas gadis berbaju merah itu, Xiao Hen hanya bisa menelan ludah marah, hanya saja mata gadis berbaju merah itu penuh dengan kebencian. Sia-sia. Gadis berbaju merah itu mendengus dingin saat menatap mata Xiao Hen, berkata dengan nada meremehkan. Linger, teriak pria parubaya di depan, jangan kasar. Gadis berbaju merah itu mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia tidak berbicara, dia tetap menatap Xiao Hen dengan sedikit jijik. Pria parubaya itu tidak bisa menahan sakit kepala saat melihat ini. Putrinya pandai dalam segala hal, tetapi emosinya ini tidak terkendali. Ketika Xiao Lai tidak mengalami kecelakaan sebelumnya, putrinya memiliki banyak konflik dengan Xiao Hen. Sekarang Xiao Lai terluka parah, putrinya menjadi semakin tidak bermoral. Nona, patriark benar, pria tua di samping gadis berbaju merah membujuk, sekarang pengawal Changlan dan tentara Anwu tidak jelas, kita masih harus mengambil tindakan pencegahan. Ini bukan saatnya untuk bersikap. Gadis berpakaian merah itu mengerutkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, dan menoleh tanpa melihat Xiao Hen. Pria parubaya di kepala itu menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ini, dan kemudian berkata, ketiga tetua itu benar. Sekarang pasukan Anwu masih memiliki pengawal Changlan yang pergerakannya tidak diketahui. Kita masih harus berhati-hati untuk menghindari kecelakaan. Sebelum wanita parubaya itu selesai berbicara, terdengar teriakan keras dari pintu. Seseorang membuat masalah. Ledakan. Wajah pria parubaya itu tiba-tiba menjadi pucat, dia langsung bangkit dari tempat duduknya, dan sikap seni bela diri puncak yang mengesankan dilepaskan darinya, dan berkata dengan dingin, Linger, pergi dan lihat siapa yang berani datang ke keluarga Xiao Ku untuk menjadi liar. Gadis berbaju merah itu mengangguk, melepaskan cambuk panjang yang tergantung di pinggangnya, dan melangkah menuju gerbang. Setelah gadis berpakaian merah itu pergi, wajah pria parubaya di kepala tampak sedikit lebih baik, tetapi masih ada niat membunuh di matanya, dan semua orang di sekitarnya memerintahkan, semua orang, turun dan buat pengaturan, sehingga para murid di klan akan waspada. Pada saat ini, seseorang datang untuk membuat masalah. Saya khawatir seseorang diam-diam memerintahkan saya untuk melakukan sesuatu terhadap keluarga Xiao saya. Kita tidak bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya. Petik 2. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, semua orang di aula mengangguk, lalu bubar dan meninggalkan aula. Di gerbang Xiao Mansion, Luo Chen langsung melewati gerbang yang runtuh dan berjalan menuju bagian dalam Xiao Mansion. Di depannya, api ungu di tangan Jin Yu naik, langsung memusnahkan anggota keluarga Xiao yang menghalangi mereka. Di jalan-jalan di luar Xiao Mansion, banyak orang yang tertarik. Dengan gerakan di sini untuk menyaksikan kegembiraan berkumpul, dan kemudian pembela Kabupaten Changlan dan tentara Anwu dengan cepat mengepung Xiao Mansion sesuai dengan pengaturan saat ini. Xiao Mansion mengalami bencana besar kali ini. Seseorang di antara kerumunan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik ketika mereka melihat pemandangan ini. Kelompok penjahat ini seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Seseorang mendengus dingin, jelas sangat tidak puas dengan keluarga Xiao. Itu benar. Keluarga Xiao ini telah mendominasi di Kabupaten Changlan kita begitu lama, dan akhirnya mendapat balasan. Seseorang di samping setuju, saya tidak tahu bagaimana keluarga Xiao ini akan menanggapi kali ini, tetapi yang paling ingin saya katakan adalah, untungnya, semua anggota keluarga Xiao meninggal di dalamnya, tidak ada yang tersisa. Petik 2. Petik 2. Luo Chen samar-samar dapat mendengar diskusi yang datang dari belakang. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, melihat ke depan, dan ada senyum yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Aku tidak menyangka akan mengambil tindakan terhadap keluarga Xiao. Awalnya, aku hanya ingin membalas dendam pribadiku, tetapi sekarang aku malah mencelakai orang-orang. Luo Chen dan Jin Yu berjalan langsung menuju aula utama keluarga Xiao di sepanjang jalan. Meskipun seseorang muncul untuk menghentikan mereka di sepanjang jalan, mereka tidak dapat bertahan di depan Jin Yu dan langsung dibunuh oleh Jin Yu. Namun, Luo Chen belum berjalan jauh, dan seorang wanita berbaju merah bergegas menghampirinya. Ketika dia melihat Luo Chen dan Jin Yu, ekspresinya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia melambaikan cambuk panjang di tangannya dan menariknya ke arah Jin Yu. Di mana orang-orang biadab itu berani datang ke Xiao Mansionku untuk menjadi liar. Suara gadis berpakaian merah itu bergema di seluruh Xiao Mansion, dengan niat membunuh yang tak tersamar.
Grandmaster bawaan tingkat 2, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya ketika melihat gadis berbaju merah itu. Gadis ini tampaknya seusia dengannya, tetapi tingkat kultivasinya telah mencapai Grandmaster bawaan tingkat 2. Bakat semacam ini sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Liu Yun. Bahkan jika kamu tidak masuk Akademi Liu Yun, dengan bakat gadis muda ini, dia seharusnya menjadi seorang jenius yang telah dibina oleh keluarga Xiao. Jadi bagaimana dia bisa muncul di tempat seperti Kabupaten Changlan? Aku punya penglihatan. Gadis berbaju merah mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen, dan berkata, sekarang berlutut dan mohon ampun, nona ini dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Dengan itu, cambuk panjang di tangan gadis berpakaian merah itu menjentikkan, dan cambuk yang telah ditarik ke Jin Yu bersiul ke arah Luo Chen. Dia hanya master kelas 2, Luo Chen menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada meremehkan. Belum lagi dia sekarang adalah roh bela diri tingkat 5, bahkan ketika dia adalah master bela diri yang hebat, dia tidak pernah takut pada Grandmaster bawaan. Gadis berpakaian merah mengatakan ini, dia benar-benar menemukan orang yang salah. Anak sombong. Wajah gadis berpakaian merah itu membiru ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tubuhnya penuh dengan energi sejati. Cambuk yang ditarik ke arah Luo Chen sedikit lebih cepat, dan dia membuat, angin kencang. Jika seorang prajurit yang lemah ditampar oleh gadis ini, aku khawatir dia akan terluka parah di tempat. Namun, dalam menghadapi serangan gadis berpakaian merah itu, Luo Chen masih berjalan maju seolah-olah berjalan-jalan di halaman yang santai, seolah-olah serangan yang mengejutkan itu tidak ada. Wajah gadis itu membiru dan dia diam-diam mendesak energi sejatinya, menyebabkan cambuk itu jatuh 3 poin lebih cepat. Namun, sebelum cambuk itu jatuh ke tubuh Luo Chen, telapak tangan yang terbakar dengan api ungu menonjol dari duri itu, meraih cambuk panjang itu secara langsung, dan menjepit cambuk panjang itu menjadi 2. Jika kamu ingin menggerakkan tuanku, biarkan aku membicarakannya terlebih dahulu. Jin Yu membakar setengah dari cambuk panjang di tangannya menjadi abu, menatap gadis berbaju merah itu, dan berkata dengan ringan. Saat berkata, Jin Yu melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan api ungu membubung, membentuk ular api dan menyerbu ke arah gadis berbaju merah. Tetaplah hidup, kata Luo Chen ringan saat melihat gerakan Jin Yu. Setelah berbicara, Luo Chen langsung berjalan menuju aula utama. Saat Jin Yu mendengar kata-kata Luo Chen, dia menggerakkan tangan kanannya, dan ular api yang terbang ke arah gadis berbaju merah berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, ular itu berubah menjadi tali api. Sebelum gadis berbaju merah sempat bereaksi, dia mengikat gadis berbaju merah itu di tempat. Setelah melakukan semua ini, Jin Yu langsung mengikuti Luo Chen dengan gadis berbaju merah dengan satu tangan, dan berjalan menuju aula utama Xiao Mansion bersama-sama. Di panti jompo keluarga Xiao di sekitarnya, para anggota klan melihat gadis berbaju merah yang telah ditangkap oleh Jin Yu, dan bergegas menuju Jin Yu seolah-olah menjadi gila, mencoba menyelamatkan gadis berbaju merah dari Jin Yu. Hanya saja kekuatan panti jompo ini dan anggota keluarga Xiao lebih rendah daripada kekuatan gadis berbaju merah. Mereka bahkan tidak bisa mendekati Jin Yu, jadi mereka langsung dimusnahkan oleh 9 api neter dari Jin Yu. Segera, Luo Chen dan Jin Yu melewati halaman depan Xiao Mansion dan memasuki aula utama Xiao Mansion. Di aula utama Xiao Mansion, pria parubaya yang menerima berita itu bergegas menghampiri, dan sekilas ia melihat gadis berbaju merah yang dipeluk Jin Yu. Linger, pria parubaya itu menatap gadis berbaju merah itu dan langsung berteriak. Di belakang pria parubaya itu, Xiao Hen menatap Luo Chen dengan wajah tenang di samping Jin Yu, dan juga berteriak, Luo Chen. Mendengar perkataan Xiao Hen, orang kuat keluarga Xiao di aula utama itu tak kuasa menahan diri untuk menatap Luo Chen, dengan sedikit lebih serius di matanya. Xiao Hen berada di kota Lingyun ketika ia dipukuli oleh penduduk asli kota Lingyun karena Susuner, anak tertua dari keluarga Su. Justru karena alasan inilah kedudukan Xiao Hen di keluarga Xiao merosot, dan setelah Xiao Lai terluka parah, ia benar-benar merosot, dan siapapun dapat menginjaknya. Dan penduduk asli kota Lingyun yang memukul Xiao Hen bernama Luo Chen. Kemudian, ia bergabung dengan Akademi Liu Yun dan memperoleh reputasi besar di antara Akademi Liu Yun. Bahkan Xiao Lai terluka parah karena Luo Chen, yang membuat posisi Xiao Lai di keluarga Xiao menjadi genting. Melihat reaksi Xiao Hen sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Luo Chen adalah orang yang mengalahkan Xiao Hen sejak awal dan kemudian bersinar di Akademi Liu Yun.
Semangat bela diri kelas 5. Pria parubaya berkepala itu menatap Luo Chen dengan sedikit ketakutan di matanya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen dapat membuat reputasi besar di Akademi Liu Yun, kekuatannya pasti tidak buruk. Namun menurut informasi yang diterimanya, ketika Luo Chen meninggalkan Akademi Liu Yun dan pergi ke tanah kuno Mengtian di Kabupaten Beihai, dia hanya basis kultivasi Grandmaster Xiantian. Kemudian, dia melukai Xiao Lai di tanah kuno Mengtian. Dengan bantuan pembangkit tenaga Wu Huang yang tersembunyi di Mengtian Gudi, kekuatannya sendiri mungkin tidak kuat. Namun sekarang hanya kurang dari setengah bulan sejak Mengtian Gudi ditutup, Luo Chen benar-benar telah mencapai basis kultivasi seni. Bela diri kelas 5, kecepatan kultivasi seperti ini, apalagi para jenius dari keluarga Xiao, saya khawatir bahkan Phoenix Tianjiao Huang Mengsuan, yang terkenal di daratan Qiankun 300 tahun yang lalu, tidak dapat menandinginya. Setelah menarik napas dalam-dalam, pria parubaya itu menatap Luo Chen dan berkata dengan ketakutan, ternyata itu adalah Tuan Luo. Saya tidak tahu mengapa Tuan Luo membobol rumah Xiao saya hari ini. Meskipun dia tahu bahwa Luo Chen tidak baik, tetapi sekarang putri satu-satunya masih di tangan Luo Chen, bahkan jika dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Luo Chen hidup-hidup, pria parubaya itu masih dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan berkata kepada Luo Chen. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit ejekan di matanya, dan berkata dengan ringan, mengapa kamu tahu mengapa kamu bertanya? Dia tidak mengira bahwa orang-orang dari keluarga Xiao akan begitu bodoh sehingga dia tidak dapat menebak apa yang ingin dia lakukan bahkan setelah dia menabrak pintu. Bahkan orang bodoh seperti Xiao Hen tidak dapat menebak sesuatu, Luo Chen tidak mengira pria parubaya yang bertanggung jawab atas keluarga Xiao di Kabupaten Changlan ini tidak akan memikirkannya. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja dia dapat menebak dari mana Luo Chen berasal, tetapi justru karena dia dapat menebaknya, dia akan bertanya dengan sadar. Bagaimanapun, putri satu-satunya masih berada di tangan Luo Chen. Jika Tuan Luo datang untuk sampah Xiao Hen, pria parubaya itu tenang, matanya bersinar, meraih Xiao Hen di belakangnya, dan melemparkannya ke depan Luo Chen, berkata dengan dingin, sampah ini telah tersinggung sebelumnya. Tuan Luo, itu karena dia memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang Tuan Luo bagaimana menghadapinya. Jika sebelumnya, dia tidak akan bisa menyerahkan Xiao Hen dengan mudah. Bagaimanapun, Xiao Lai berdiri di belakang Xiao Hen, tetapi sekarang Xiao Lai terluka parah dan statusnya dalam bahaya. Status Xiao Hen secara alami akan anjlok. Dengan identitasnya, dia dapat menyingkirkan Xiao Hen sesuka hati melihat gerakan pria parubaya itu. Luo Chen tidak bisa menahan tawa, dengan ejekan yang tidak tersamar di wajahnya. Jika keluarga Xiao begitu tegas ketika Xiao Hen berkonflik dengannya, Luo Chen mungkin tidak akan terlalu menargetkan keluarga Xiao, tetapi setelah dia memasuki Akademi Liu Yun, Xiao Lai akan lebih memprovokasi dia. Keluarga Xiao diam-diam menyerang langit beberapa kali, mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Sekarang, bahkan jika keluhan antara keluarga Luo dan keluarga Xiao diabaikan, Luo Chen sendiri dan keluarga Xiao sudah berada dalam situasi yang sama, bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskan keluarga Xiao. Bagaimanapun, keluarga Xiao itu seperti apa, Luo Chen tidak bisa lebih jelas. Demi keuntungannya sendiri, keluarga Xiao bahkan dapat berkolusi dengan musuh bebuyutan umat manusia, ras tulang, dan ras hantu. Jika tumor ganas keluarga Xiao terus ada, Luo Chen mungkin akan khawatir tentang keluarga Xiao yang diam-diam menghitung dirinya di belakangnya. Sekarang dia berada di keluarga Xiao, dia telah benar-benar mencabik-cabik wajahnya dengan keluarga Xiao. Bahkan jika keluarga Xiao dari ibu kota kekaisaran tidak dapat mengulurkan tangan untuk menghadapinya karena musuh-musuh di sekitarnya, selama keluarga Xiao menemukan kesempatan, Luo Chen percaya bahwa keluarga Xiao tidak akan pernah berbicara dengan dirinya sendiri secara moral. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Luo Chen dapat terombang-ambing hanya karena depresi dan beberapa patah kata? Melihat ekspresi Luo Chen, mata pria parubaya itu berkedip-kedip. Dia mampu duduk di posisinya saat ini dan mengambil alih industri keluarga Xiao di Kabupaten Changlan. Selain kekuatannya sendiri, kemampuannya untuk mengamati kata-kata, dan warna secara alami tidak akan buruk. Melihat ekspresi Luo Chen, orang parubaya itu sangat jelas, saya khawatir hal-hal hari ini sulit untuk bersikap baik. Dan pada saat ini, Xiao Hen, yang diusir oleh pria parubaya itu,
memancarkan cahaya tajam di matanya, memutar pergelangan tangannya, dan belati yang memancarkan hawa dingin yang mencengangkan tiba-tiba muncul di tangannya, menusuk dada Luo Chen dengan lurus. Belati itu bersinar dengan warna hijau yang dingin, dan ada bau yang menjijikkan dari belati itu. Jelas, belati itu sangat beracun. Jika ditusuk, akhir permainan bisa dibayangkan. Luo Chen tampaknya tidak melihat gerakan Xiao Hen, dia masih berdiri di sana, ekspresinya tenang, matanya sedikit meremehkan. Melihat belati itu hendak menusuk Luo Chen, sosok merah tiba-tiba berhenti di depan Luo Chen. Jin Yu tidak tahu kapan dia muncul di sebelah kiri Luo Chen. Gadis berbaju merah dengan tangan kanannya diperhatikan oleh Jin Yu. Perisai itu berdiri di depan Luo Chen. Panggil, terdengar suara angin kencang di udara. Saat berikutnya, Xiao Hen langsung memuntahkan darah dan terbang keluar, dan belati di tangannya jatuh ke tanah. Pakaian di belakang Xiao Hen robek berkeping-keping, dan jejak telapak tangan merah muncul di rompi, yang tampak mengerikan. Di posisi di mana Xiao Hen berdiri sebelumnya, pria parubaya itu perlahan menarik telapak tangannya, matanya penuh dengan niat membunuh ketika dia melihat Jin Yu dan Luo Chen. Kamu berani pergi ke Xiao Mansionku untuk membuat masalah, kemampuan macam apa yang menggunakan wanita lemah sebagai tameng? Pria parubaya itu melotot ke arah Luo Chen dan Jin Yu, dan menggertakkan giginya. Jika bukan karena tindakannya yang tepat waktu, saya khawatir belati yang ditusuk oleh Xiao Hen akan menusuk gadis berbaju merah itu. Dia tahu asal-usul belati itu. Bahkan jika dia ditusuk, racun yang dibawanya akan membuatnya tidak nyaman. Terlebih lagi, gadis berbaju merah yang kultivasinya hanya alam Grandmaster tingkat kedua. Mendengar apa yang dikatakan pria parubaya itu, sebelum Luo Chen sempat berbicara, Jin Yu berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, kamu siapa? Setelah berbicara, Jin Yu menatap Luo Chen dengan sedikit lebih banyak pertanyaan di matanya, dan bertanya, Tuan, kamu bisa mencari tahu sendiri, asalkan kamu tidak melewatkan bisnis. Luo Chen langsung mengeluarkan pedang leluhur pedang yang belum selesai dan berkata kepada Jin Yu. Jin Yu selalu membuat gerakan sebelumnya, tetapi dia tampaknya datang ke sini untuk bersenang-senang. Sejak dia memasuki gerbang rumah Xiao, dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Sekarang Jin Yu ingin bersenang-senang, dia tentu saja tidak bisa bersikap santai seperti sebelumnya. Terima kasih, Guru. Jin Yu berkata dengan gembira ketika mendengar kata-kata itu, lalu melemparkan gadis berbaju merah itu ke samping, menatap pria parubaya itu, dan berkata dengan dingin, ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk mengalahkanku, dan aku akan melepaskan gadis itu. Saat dia berkata, aura Jin Yu yang dimiliki oleh Yang Mulia bela diri tingkat ke-9 tiba-tiba meledak, dan ada api ungu samar yang menyala di tangannya, memberikan rasa penindasan yang kuat. Yang Mulia bela diri puncak, tidak heran kamu berani datang ke rumah Xiaoku dengan lancang. Pria parubaya itu menyadari aura yang terpancar dari tubuh Jin Yu, dan berteriak dengan tajam, tetapi Martial Venerable Puncak berani datang ke Xiao Mansionku, bagaimana cara menulis? Sebelum kata-kata itu selesai, pria parubaya itu juga memancarkan basis kultivasi seni bela diri puncak, dan dia tidak tahu kapan dia ditutupi dengan sepasang sarung tangan yang tidak tahu bahan apa yang digunakan. Dia mengepalkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah Jin Yu. Angin tinju menderu, dan pipi si peniup terasa sakit, dan ruang tempat tinju pria parubaya itu lewat sedikit terdistorsi, menunjukkan betapa kuatnya tinju ini. Mati, pria parubaya itu berteriak, tinjunya hampir 3 poin lebih cepat, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, seolah-olah dia telah melihat adegan Jin Yu jatuh di bawah tinjunya. Tanpa diduga, Master Ketujuh benar-benar mempraktikkan teknik tinju ini ke alam harmoni antara manusia dan alam. Anggota keluarga Xiao di sekitar melihat gerakan pria parubaya itu dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Anak itu menyedihkan, tinju yang membelah bumi ini sangat kuat, dan sekarang telah dikultivasikan oleh guru ketujuh ke alam harmoni antara manusia dan alam. Saya khawatir hanya sedikit orang dengan level yang sama yang dapat menangkap pukulan guru ketujuh. Teknik tinju setengah baya yang dipraktikkan oleh orang-orang setengah baya adalah metode tinju rahasia tingkat rendah dari keluarga Xiao. Itu tidak buruk, bahkan tidak kalah dengan banyak metode tinju tingkat menengah. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang mempraktikkan metode ini di keluarga Xiao. Tetapi tidak banyak orang seperti orang setengah baya yang telah mengolah teknik ini ke alam harmoni antara manusia dan alam.
Bagaimanapun, teknik tinju tingkat dasar sangat misterius. Jika itu adalah para jenius di Akademi Liu Yun, tidak terlalu sulit untuk mewujudkan alam kesatuan dan manusia. Jika bakatnya lebih buruk, itu bisa memakan waktu 3 atau 5 tahun. Hanya butuh 1,5 tahun bagi mereka yang memiliki bakat lebih baik. Tetapi bagaimanapun juga, keluarga Xiao bukanlah tempat berkumpulnya Akademi Liu Yun dan para jenius lainnya. Kecuali beberapa jenius top, mampu mempraktikkan teknik tinju tingkat dasar hingga alam harmoni antara manusia dan alam sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di keluarga Xiao. Jin Yu melengkungkan bibirnya dengan jijik ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Apakah hebat mengolah seni bela diri tingkat rendah hingga alam harmoni antara manusia dan alam? Belum lagi bakat kultivasinya yang sangat menyimpang, dan master yang dapat dengan mudah memahami seni bela diri surgawi dan seni bela diri hingga alam harmoni antara surga dan manusia, bahkan dia sendiri telah menguasai tidak kurang dari 5 alam harmoni antara surga dan manusia. Seni bela diri peringkat, hanya saja dengan adanya 9 api neter, orang biasa tidak bisa memaksanya untuk menggunakan seni bela diri. Melihat tinju pria parubaya itu hendak jatuh pada Jin Yu, api ungu tiba-tiba muncul dari tubuh Jin Yu, membentuk penghalang api tebal, menghalangi jalan tinju pria parubaya itu. Tinju pria parubaya itu mengenai penghalang api di depan Jin Yu, menyebabkan gelombang riak, dan api memercik kemana-mana, jatuh ke keluarga Xiao yang melihat sekeliling, langsung menutupinya, lalu terbakar menjadi abu. Setelah melihat pemandangan ini, keluarga Xiao tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Jin Yu dengan cemburu, dengan kengerian di mata mereka. Melihat reaksi semua orang di sekitarnya, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, sedikit penghinaan di matanya. Api di tubuh Jin Yu adalah 9 api neter dari 6 jalan reinkarnasi, dan itu juga salah satu api langit yang diketahui dapat diwariskan. Sebagai api langit yang legendaris, meskipun memiliki banyak efek magis, kekuatannya sendiri juga tidak bisa diremehkan. Kultivasi keluarga Xiao di sekitarnya tidak tinggi, dan mereka yang terbakar menjadi abu adalah yang terkuat di seni bela diri tingkat ketiga. Dia tidak bisa menangkap Luo Chen dengan satu pedang pun, dan dia terperangkap di 9 api neter tanpa tindakan pencegahan apapun. Sungguh aneh untuk diselamatkan. Alasan mengapa gadis berbaju merah itu mampu bertahan hidup dari 9 api neter adalah karena Luo Chen telah memerintahkan Jin Yu untuk tetap hidup. Di bawah kendali Jin Yu yang disengaja, gadis berbaju merah itu selamat. Kalau tidak, dengan basis kultivasi dari Grandmaster bawaan kelas 2 dari gadis berbaju merah itu, dia akan langsung terbakar menjadi abu oleh 9 api neter. Bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Pria parubaya itu juga menunjukkan rasa takut di matanya. Dia melirik gadis berbaju merah yang terikat oleh rantai yang dibentuk oleh 9 api neter. Gerakan di tangannya tanpa sadar penuh dengan poin, jelas karena dia khawatir dengan gadis berbaju merah itu. Berani menyerang dengan sekuat tenaga. Apakah kamu berani menyembunyikan kecanggunganmu terhadapku? Melihat bahwa gerakan pria parubaya itu telah melambat, wajah Jin Yu sedikit dingin, dan ketika pergelangan tangannya diputar, sejumlah besar api ungu berkumpul di tangannya untuk membentuk pedang panjang. Dia langsung menusuk pria parubaya itu. Pada saat pedang panjang itu ditembakkan, niat pedang yang menakjubkan terpancar dari Jin Yu, yang membuat orang takut untuk melihat langsung. Hah! Luo Chen memperhatikan niat pedang di tubuh Jin Yu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut bagaimana Jin Yu bisa memahami tebasan Jing Hong begitu cepat. Luo Chen juga sedikit terkejut dengan kecerdasan Jin Yu. Tebasan yang mengejutkan ini diajarkan kepada Jin Yu melalui kontrak jiwa ketika dia tidak ada hubungannya. Awalnya, Luo Chen hanya membosankan, jadi dia mengajarkannya kepada Jin Yu, yang merupakan upaya. Namun, dia tidak menyangka bahwa belum lama ini, Jin Yu telah benar-benar menembus Jing Hong Yisang. Meskipun dia belum berkultivasi ke alam kesatuan surga dan manusia, dia telah mencapai tingkat kemahiran memahami niat pedang. Namun, setelah memikirkannya, Jin Yu juga merupakan peng iblis 9 neter yang ganas di antara 6 reinkarnasi. Meskipun belum sepenuhnya berubah, itu bukan hal yang tidak dapat dipahami untuk memiliki pemahaman yang mengejutkan. Sambil duduk, Luo Chen memegang pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di satu tangan, dan matanya menyapu anggota keluarga Xiao di sekitarnya, untuk berjaga-jaga terhadap seseorang yang diam-diam menyerangnya. Di sisi lain, menghadapi pedang yang ditusuk oleh Jin Yu, ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah,
dan dia tidak bisa lagi mengkhawatirkan gadis berpakaian merah itu. Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan sarung tangan di tangannya bahkan lebih samar. Guang, lalu pria parubaya itu melambaikan tangannya lagi dan lagi, dengan kekuatan yang mengerikan, langsung menghadap pedang api yang ditusuk oleh Jin Yu. Bum 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 bum, serangkaian tabrakan terdengar, dan sejumlah besar api menyembur ke sekeliling, menyebabkan anggota keluarga Xiao di sekitar mundur dengan cepat, karena takut terkena Nine Nether Fire. Bagaimanapun, nasib orang-orang yang telah tersentuh oleh Nine Nether Fire sebelumnya, mereka dapat melihat dengan jelas, dan tidak ada yang ingin menderita bencana yang tidak bersalah seperti itu. Luo Chen masih berdiri di tempat, menghadapi percikan 9 api Nether. Luo Chen tidak melakukan gerakan menghindar. Karena kontrak jiwa antara dia dan Jin Yu, 9 api Nether tidak dapat melukainya sama sekali. Jika bukan karena fakta bahwa 9 api Nether adalah api langit unik dari klan 9 Nether Demon Peng, itu sama dengan api Nirvana yang dikuasai oleh klan Phoenix, dan bahkan jika diperoleh, itu tidak dapat digunakan oleh orang luar. Dengan adanya kontrak jiwa, Luo Chen dapat sepenuhnya meminjam 9 api Nether milik Jin Yu. Dari waktu ke waktu, 9 api Nether jatuh pada Luo Chen, tetapi bahkan pakaian di Luo Chen tidak terbakar, dan langsung menghilang di udara. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Xiao di sekitar mereka tidak bisa tidak tampak ngeri. Mereka secara pribadi telah melihat kekuatan api ungu. Beberapa murid keluarga Xiao yang tidak lemah tersentuh oleh api ungu, berubah menjadi abu. Luo Chen mampu tetap utuh di bawah nyala api ungu, dan bahkan esensi sejati berfluktuasi tanpa setengah poin, dan dia membawa nyala api ungu dengan tubuh fisiknya sendiri. Tingkat kultivasi apa yang perlu dia capai? Dengan wawasan mereka, tentu saja mereka tidak dapat menebak misteri ini, dan pria parubaya dengan visi itu sudah sedikit tidak didukung oleh serangan Jin Yu saat ini, dan ada banyak kekurangan. Jika bukan karena pikiran menggoda Jin Yu, saya khawatir pria parubaya itu sudah kalah. Lari, kembali ke Kaisar untuk melapor. Esensi sejati dalam tubuhnya dengan cepat dikonsumsi, dan pria parubaya itu mengambil kesempatan ini untuk memblokir serangan Jin Yu dan buru-buru berteriak pada anggota keluarga Xiao di sekitarnya. Anggota keluarga Xiao di aula buru-buru berteriak di luar setelah mendengar kata-kata itu, dan pada saat yang sama menyapa anggota keluarga Xiao yang bergegas menuju aula untuk berlari keluar dengan cepat. Luo Chen tersenyum saat melihat pemandangan ini, sedikit rasa jijik melintas di matanya, menyingkirkan pedang leluhur pedang yang belum selesai, berjalan langsung ke samping dan menemukan kursi untuk duduk, dan berkata kepada Jin Yu, "Buka mulutmu." Jin Yu mendengar bahwa pedang yang awalnya menusuk pria parubaya itu sedikit miring ke samping, dan pedang api itu menyapu bahu kiri pria parubaya itu dan memotongnya. 9 api Nether yang melekat padanya langsung membakar lengan kiri pria parubaya itu menjadi abu. Kemudian Jin Yu menghilangkan pedang api di tangannya, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan menyapa pria parubaya itu. Sebagai binatang buas aneh Jiu Mopeng yang masih ada dalam 6 reinkarnasi, kekuatan fisik Jin Yu jauh melampaui orang-orang biasa. Meskipun Jin Yu hanya seorang seniman bela diri tingkat 9, tetapi kekuatan fisik Jin Yu sepenuhnya itu sebanding dengan raja bela diri tingkat 9 biasa dan bahkan seorang yang kuat di ranah kaisar bela diri. Oleh karena itu, bahkan jika Jin Yu tidak menggunakan Jiu Nether Fire, di bawah serangan Jin Yu, orang setengah baya itu hanya bisa menangkis, dan tidak ada kesempatan untuk melawan. Jika Luo Chen tidak menyuruhnya untuk tetap hidup, saya khawatir orang setengah baya Jin Yuseng telah lama dihancurkan sampai mati dengan tinjunya. Tidak butuh waktu lama bagi pria parubaya itu untuk ditangkap oleh Jin Yu dan dilemparkan ke kaki Luo Chen seperti anjing mati. Pada saat yang sama, tali api yang terbuat dari 9 api Nether terbang keluar dari ujung jari Jin Yu, mengikat pria parubaya itu, untuk mencegah orang setengah baya menyerang Luo Chen dengan kasar. Wah, meskipun kamu punya reputasi di Akademi Liu Yun, menyinggung keluarga Xiaoku bukanlah tindakan yang bijak. Pria parubaya itu tertahan oleh api yang terbentuk dari 9 api Nether, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dan berkata dengan dingin. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan wajah tenang, "Karena aku berani menyerangmu, tentu saja aku tidak takut menyinggung keluarga Xiao." Berbicara tentang ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek sedikit lebih banyak, dan mendengus dingin, "Terlebih lagi, bukankah aku sudah menyinggung keluarga Xiaomu sejak lama?"